Baik, para mahasiswa UNPI Program Studi Ilmu Komunikasi. Hari ini saya melanjutkan pertemuan 2 tentang analisis komunikasi ya. Analyzing communication. Nah, di dalamnya itu adalah konsep dasar dan model komunikasi dalam bisnis. Oke. Ini bagian dari mata kuliah komunikasi bisnis dan entrepreneurship. Ya. Mahasiswa, teman-teman semua, hari ini tujuannya adalah memahami konsep dasar komunikasi bisnis. Oke. Kemudian unsur-unsurnya, terus teman-teman juga harus memahami model komunikasi dalam organisasi, kemudian mengidentifikasi hambatan komunikasi, dan terakhir menjelaskan pentingnya komunikasi dalam pengambilan keputusan bisnis. Baik, teman-teman, kita mulai dari pengertian komunikasi bisnis. Oke. Seperti teman-teman ketahui ya, bahwa pengertian komunikasi itu tentu saja adalah menyampaikan informasi ide pesan dari komunikator ke komunikator. Nah, dalam konteks bisnis, artinya teman-teman itu adalah menyampaikan informasi, ide pesan, ya, gagasan, dan apapun itu yang berhubungan dengan organisasi saja atau yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau bisnis ya. Konteksnya itu tujuannya apa? Tujuannya agar tujuan bisnis secara efektif dan efisien terlaksana ya. Nah, teman dari jurusan Prodi Ilmu Komunikasi tentu sudah mulai pengertian ilmu komunikasi, tinggal bagaimana unsur bisnisnya teman terapkan. Oke, selanjutnya, kenapa komunikasi penting dalam bisnis? Ya, ini tentu saja karena di dalam komunikasi itu kita bisa mengambil keputusan. Kita bisa mengorganisir organisasi, ya, membangun hubungan baik dengan pelanggan, bawahan, atasan, ya, mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan kinerja organisasi. Ya. Nah, yang paling terpenting adalah dengan komunikasi, maka pengambilan keputusan bisa terlaksana dengan baik. Jangan sampai miskomunikasi. Ya. Jadi, apapun yang terjadi, baik yang kendala, masalah ada di lapangan, yang akan dilaporkan kepada pimpinan, tentu harus terjadi komunikasi yang baik. Agar nanti pimpinan bisa mengambil keputusan dengan sebaik-baiknya. Ya. Maka unsur komunikasi dalam bisnis ini begitu penting karena merupakan bagian terpenting dalam pengambilan keputusan. Kita flashback, ya, tentu saja teman-teman sudah mengetahui unsur-unsur komunikasi, tapi kita flashback kembali, kita ingatkan, unsur-unsur komunikasi itu satu, adanya komunikator, adanya pesan, dua, kemudian adanya media, media bisa langsung gitu ya, via telepon, via WhatsApp, via teknologi misalnya media sosial atau teknologi yang dikembangkan oleh digitalisasi. Ya. Dan ada empat, ada komunikan, kemudian harus ada feedback. Jadi kalau tidak ada feedback itu bukan komunikasi. Dan terakhir itu noise, tentu saja ada ya, gangguan dalam komunikasi. Dan noise-nya ini yang harus kita siasati ya. Kemudian model komunikasinya yaitu terdiri dari model komunikasi yang bisa membantu memahami pesan. Kemudian model komunikasi ini ya, harus dikirim, diterima, dan dipahami dalam proses komunikasi.
Nah, ini modelnya ya yang lebih jelas. Jadi di model komunikasi ini eh, secara tidak langsung adalah unsur-unsur yang digambarkan dalam sebuah model. Ya, ada informasi yang ini dikeluarkan oleh komunikator, ada transmitter alat, oke, atau media, kemudian ada channelingnya, ada channelnya, jaringannya, ya, masuk alat juga, oke. Ada receivernya itu adalah komunikan, destinationnya ya komunikan juga sama, dan yang terakhir noise gangguan. Nah ini yang harus disiasati ya, noise-nya ini yang harus dihilangkan. Ini model komunikasi menurut Shannon dan Wiper. Hambatannya ya yang tadi ya termasuk noise juga ada. Terkadang dalam komunikasi itu adanya perbedaan persepsi ya. Kalau dalam organisasi misalnya atasan inginnya A, teman-teman karena sungkan untuk menanyakan ulang ya atau terlalu cepat karena memang otak kita itu ya diciptakan itu selalu membuat pola gitu ya. Nah, makanya ketika ada komunikasi dia akan membuat pola dan menciptakan persepsi. Boleh saja itu hal yang lumrah diri manusia karena memang sudah badatnya. Tetapi persepsi itu ya harus sama dengan apa yang ingin disampaikan oleh komunikator. Nah, ini termasuk hambatan karena seringkali persepsinya itu berbeda dengan keinginan atau tujuan dari komunikator. Kedua, bahasanya juga ya. Misalnya perusahaan multinasional dari bosnya itu seperti di Cianjur kan ada tuh perusahaan pabrik kulit ya itu kan kebanyakan orang Chinese atau perusahaan sepatu orang Vietnam. Nah berbahasanya mungkin agak beda bahasa Indonesianya, nah, itu pasti akan menimbulkan gangguan. Gangguan teknologi ini hal yang lumrah ya. Kalau misalnya teknologinya berupa website, jaringannya terganggu atau ada error, itu juga merupakan gangguan. Termasuk dari emosi dan sikap. Ya, makanya kan ada pepatah ketika marah jangan Anda melakukan hal-hal termasuk komunikasi ya. Itu akan merubah orang yang dengan emosi gitu itu ya. Biasanya apa yang diucapkan dengan apa yang dipikirkan kan berbeda. Itu harus hati-hati ya. Jadi kalau sedang emosinya tidak bagus, lebih baik jangan dulu berkomunikasi. Jadi seorang komunikator ya harus tenang, relax, ya. Berikut juga sikapnya itu juga harus dijaga. Kalau Anda seorang manajer, berlakulah sebagai manajer. Kalau sebagai bawahan, berlakulah sebagai bawahan. Ya. Jangan tumpang tindih. Kelima, nah ini hal yang terjadi perbedaan budaya. Jangankan antar negara ya, antar suku di Indonesia aja sudah terjadi perbedaan budaya. Gitu. Kalau antar negara misalnya orang India bilang iya tapi dia geleng-geleng kepala, ya kan? Nah, kalau kita kan geleng kepala adalah tidak. Nah, seperti itu ya budaya itu karena mempengaruhi. Walaupun nanti contohnya bisa lebih luas lagi budaya itu ya. Dan eh, makanya tidak heran ada namanya budaya organisasi mata kuliah khusus ya budaya organisasi. Karena betapa pentingnya budaya itu harus dipahami dan itu merupakan bagian dari komunikasi ya, verbal maupun non-verbal ya. Nah, bagaimana komunikasi yang efektif dalam pengambilan keputusan? Seperti apa? Itu yang satu, informasinya harus akurat, jangan bertele-tele.
Analisis masalahnya yang baik, harus ada koordinasi tim sehingga pengambilan keputusannya yang tepat. Jadi yang efektif itu yang informasinya akurat, sama analisis masalahnya yang baik, koordinasi timnya baik, sehingga pengambilan keputusannya yang tepat. Ya, walaupun pengambilan keputusan di dalam organisasi itu berjenjang, berjenjang. Jadi di bagian lapangan ada koordinatornya, setelah rapat diputuskan, nanti disampaikan lagi ke middle manajemen, dirapatkan lagi, disampaikan lagi ke top manajemen. Nah, itu ada jenjangnya, dan setiap jenjang ada keputusan, dan keputusan itu harus disampaikan ya sampai ke top manajemen. Itu semua menyangkut dengan komunikasi. Ya, jadi teman-teman nanti bisa menggambarkan ya komunikasi yang efektif itu seperti apa. Nah, seperti contoh ya, kalau kita budaya Timur di Karapat itu kan ada sambutan dulu, berdoa dulu. Ya kalau berdoa oke lah. Cuma ada sambutan, ada apa namanya selayang pandang, pendahuluan ya. Nah itu yang kalau budaya Barat itu yang dihindari. Ya, memang berbeda budaya, cuma ya, kita budaya Barat kalau memang baik ya kita adopsi. Jadi di dalam komunikasi dalam tim, dalam hal ini rapat, ya to the point saja ya. Jadi rapatnya bisa efektif dan efisien. Bahkan kalau di luar negeri kan, seperti perusahaannya para konglomerat dunia, itu kerjanya pun pakai kaos, pakaian yang standar, yang penting enggak apa namanya, tidak sesuai normal ya. Walaupun kaos itu kan di budaya timur jelek, tapi bagi mereka yang penting is okay, yang penting konteksnya ya, kerjanya yang benar. Jadi ketika rapat itu langsung to the point. Masalahnya apa? Masalahnya A, B, C, D. Solusinya apa? A, B, C, D. Yang lain apa? Langsung diputuskan. Jadi tidak banyak tele-tele gitu ya. Oh, nah itu kurang lebih komunikasi efektif. Nanti teman-teman bisa elaborasi ketika ditanya dalam ujian seperti apa, teman-teman bisa menyampaikannya. Ya. Jadi apa kesimpulannya? Satu, bahwa komunikasi merupakan fondasi utama dalam diskusi, dan ini mutlak tidak bisa dibantah. Ya, bagaimana bisa jalan komunikasi kalau tidak ada komunikasi ya, atasan bawahan? Maka komunikasi bagaimana bisa jalan? Itu jadi hal yang mutlak ya, fondasi utama. Kedua, pemahaman terhadap model proses komunikasi juga harus tergambar dengan jelas. Di mana ada informasinya, komunikatornya ya, penyampaian informasi ke komunikan, situ ada gangguan, ada transmitter, ada channel ya. Dan teman-teman harus bisa menggambarkan model tersebut. Dan ketiga tentu bagaimana pengambilan keputusan yang baik itu terjadi secara kurang lebih untuk gabungan bab 2 ini seperti itu. Nanti kita bisa lanjut diskusi di kelas, teman-teman bisa bertanya, dan selebihnya kita studi kasus. Nah, satu hal lagi, luaran terpenting dari mata kuliah ini adalah teman-teman menyampaikan ide bisnisnya dengan baik. Ya, satu, Anda sebagai entrepreneur bisa dengan menggambarkan konsepnya dengan jelas. Kedua, menyampaikan konsep ide entrepreneur Anda ke teman-teman yang lain, sehingga ada komunikasi yang baik. Ya, dan itu tugasnya bagi teman-teman yang belum, silakan membuat PPT-nya dan proposalnya, kemudian dipresentasikan.
direkam ya di video dan silakan diupload. Boleh di TikTok, boleh di YouTube. Demikian pembuka mata kuliah ini, teman-teman. Kita lanjut diskusi di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.